Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Azza wa Jal, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah pada kesempatan yang mubarakah ini untuk senantiasa Allah Azza wa Jalla menolong kita menjadi hamba-hambanya yang dipilih, menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang senantiasa Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat iman, dari nikmat-nikmat hidayah, dari nikmat-nikmat berupa ketaatan-ketaatan yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya makna apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yaumiyah kita. Wahai Rabb kami, wahai Allah, anugerahkan kepada kami di dunia ini hasanah, dan anugerahkan kepada kami kelak di akhirat setelah kita meninggalkan dunia hasanah. Hakikat hasanah di dunia, para ulama kita menjelaskan adalah wasilah ilal hasanah fil akhirah. Hasanah yang kita raih di dunia, yang itu adalah pemberian Allah Rabbul Alamin, hakikatnya adalah wasilah, jalan bagi kita untuk mendapatkan hasanah fil akhirah. Dan tidaklah kita memahami hasanah fil akhirah kecuali ketika Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam jannahnya. Dan kemudian Allah memberikan nikmat kepada kita yang paling tinggi-tingginya nikmat, yaitu an-nadru ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berjanji, waladaina mazid, dan adalah di sisi Allah puncak daripada nikmat yang Allah berikan, khasanah yang Allah berikan adalah tambahan nikmat yang a'dhamun ni'am fil jannah, yaitu an-nadru ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikat nikmat ini menjadikan kita tidak pernah memahami nikmat surga semua. Menjadikan kita tidak pernah memahami nikmat semua yang ada di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena nikmat jannah adalah nikmat makhluk. Karena surga Allah adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat kita memandang wajah Allah Azza wa Jalla adalah nikmat bersama Zat yang maha suci, Zat yang maha mulia. Dan Allah jadikan nikmat fil jannah wasilahnya adalah nikmat kita jannah fid dunia. Khasanah yang kita minta kepada Allah Rabbul Alamin, atina fid dunya khasanah, agar kita diberi oleh Allah di dunia ini khasanah. Kemudian kita minta kepada Allah Azza wa Jalla wa fil akhirati khasanah. Di akhirat kita juga mendapatkan khasanah. Hakikatnya bukanlah nikmat yang terpisah. Karena nikmat khasanah tadi kita jelaskan di akhirat adalah jannah. Dan demikian juga di dunia khasanah yang kita minta juga sebenarnya adalah kita meminta nikmat jannah. Meminta nikmat kehidupan kita meraih surga di dunia. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menjelaskan nasihat tentang masalah ini, beliau menerangkan masakinu ahli dunia kharaju minad dunya wa ma lam yaduku ta'mal atyaba ma fiha. Orang-orang miskinnya orang-orang di dunia, orang-orang gagalnya orang-orang di dunia adalah kharaju minad dunya, orang yang keluar meninggalkan dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yaduku ma atyama fiha, dan dia tidak pernah merasakan yang paling thayyib di dunia, yang paling nikmat di dunia, yang paling indah kehidupan dunia. Maka ditanyakan oleh ba'dus salaf, wa ma atyabu ma fiha, apakah kehidupan yang paling nikmat, yang paling menyenangkan, yang paling lezat di dalam kehidupan dunia? Maka beliau menerangkan mahabbatullah, kehidupan di mana seorang hamba menikmati cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atuhu, kehidupan di mana seorang hamba senantiasa taat kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menerangkan orang yang dia di dunia belum pernah merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga di akhirat. Maka dari sana tidaklah kita akan meraih surganya Allah Azza wa Jalla di akhirat kecuali kita meraih surganya Allah di dunia. Karena akhirat adalah darut thayyibin, negerinya orang-orang yang thayyib, negerinya orang-orang yang baik, yang tidak ada kejelekan sedikit pun ada pada dia. Karena itu orang yang masuk di jannahnya Allah kecuali orang yang sudah thayyib, orang yang sudah baik. Dan demikian wasilahnya adalah orang yang mendapatkan atyaba ma fiha fid dunia, orang yang mendapatkan kehidupan yang paling baiknya mereka di dunia. Kaum muslimin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah ta'ala, karena ini kita kembali senantiasa memahami makna bagaimana kita meraih atyaba ma fiha fid dunia.
Itulah jalan di mana kita selalu harus bisa mengambil jalan syukur yang benar tentang nikmat yang sangat agung ini, tentang kebahagiaan yang sangat agung ini, yang hakikatnya adalah semua kembali kepada kemenangan kita di dalam meraih nikmatul iman. Persoalan yang kita selalu harus sadari, dari mana kita membangun kemenangan ini? Dari mana kita meraih keselamatan di dalam kemenangan ini? Bukankah Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan kepada kita semua? Idz qala lil insani kfur. Ingatlah ketika iblis, ketika syaitan berkata kepada manusia, kufurlah kalian. Falamma kafaru, ketika manusia mereka telah kufur, inni bari, maka syaitan kemudian berlepas diri. Kita memahami bahwasanya perjalanan kita di sana telah diingatkan oleh Allah jauh-jauh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian. Allah Azza wa Jalla menjelaskan pangkal dari persoalan kemenangan manusia dan kegagalan manusia di dalam meraih nikmat atyaba ma fiha fid dunya, di dalam meraih nikmat kebaikan mereka di dunia, di dalam mereka tidak menjadi orang-orang gagal, menjadi atba'us syayatin, menjadi pengikutnya para syaitan. Tidak gagal menjadi orang-orang yang fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Tidak gagal menjadi orang-orang yang syaitan selalu menemani kita. Kita bukan menjadi orang yang diberlakukan oleh syaitan sebagai musuh, dan kita tidak menjadi orang yang bisa mensikapi syaitan sebagai musuh. Kemudian akhirnya fa'atba'ahu syaitan. Syaitan kemudian selalu menyertai kita, selalu menjadi teman kita. Na'udzubillah wal iyadzubillah min dzalik. Fakana minal ghawin. Maka akhirnya kita termasuk orang-orang yang ghawin, orang-orang yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di awal dari kitab beliau Ighasatul Lahfan min Masyayitis Syaitan. Beliau membawakan firman Allahu Rabbil Alamin, realitas dari perjalanan manusia, jatuh bangunnya mereka membawa kemenangan iman, kemenangan taat kepada Allah. Jatuh bangunnya mereka untuk menjadi orang-orang yang meraih hasanah fid dunya, kemudian hasanah fil akhirah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hajj, liyaj'ala ma yulki syaitan fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id wa liya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini untuk Allah Azza wa Jalla menjadikan perkara apa saja yang syaitan senantiasa bawakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam penjelasan yang lain Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dua fitnah besar yang ada, yang selalu menjadi penghalang manusia, yaitu fitnatus syaitan wa fitnatus syahawat.
Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan fitnahnya syaitan dengan menjelaskan fitnahnya syahwat, yang dua-dua ini adalah fitnah yang paling besar di dalam perjalanan hidup kita, Allah lebih banyak berbicara fitnahnya syaitan daripada Allah Azza wa Jalla berbicara tentang fitnah syahwat. Allah Azza wa Jalla menerangkan apa saja yang dibawakan oleh syaitan. Allah jadikan fitnatan. Allah jadikan fitnah yang menfitnah. Allah jadikan musibah yang menimpa jalan manusia di dalam meraih kehidupan iman mereka, kehidupan taat mereka. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan fitnah kegagalan manusia diizinkan oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh syaitan menjadi fitnah bagi manusia. Kemudian Allah menerangkan kepada siapa fitnah ini ditimbakan oleh Allah Azza wa Jalla, lilladzina fi qulubihim marad. Fitnah ini akan selalu menimpa bagi orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit. Maka ini masalah. Maka ini persoalan. Hakikat orang-orang yang mereka adalah rusak agamanya, rusak perjalanan imannya, gagal, adalah orang yang tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari ma yulki syaitan. Dari apa yang selalu dibawakan oleh syaitan. Sehingga setiap kali apa yang dibawakan oleh syaitan menjadi fitnah bagi dia. Kenapa? Li'anna fi qulubihim marad. Karena hati-hati mereka itu terdapat penyakit. Kita memahami bagaimana Allah mengkaitkan nikmat iman, Allah mengkaitkan nikmat din, Allah mengkaitkan nikmat jalan untuk meraih hasanah fid dunya tsumma fil akhirah. Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan bagaimana Allah memilih hamba-hambanya untuk dijadikan para nabi, Allah melihat hati-hati mereka. Begitu pula ketika Allah memilih orang-orang yang akan dijadikan para sahabat-sahabat para nabi, Allah juga memilih hati-hati mereka. Karena itu Al-Imam Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan para sahabat radhiyallahu anhum, ulaika kana abarra quluban. Ulaika kanu abarra quluban. Mereka itu adalah orang-orang yang hati-hati mereka paling baiknya hati manusia. Maka disinilah mabda. Maka disinilah prinsip awal bagaimana manusia membangun jalan kemenangannya dari Allah Rabbul Alamin. Khitab, panggilan, dan semua para nabi-nabi Allah memahami. Dari sini mereka memulai. Dari sini mereka selalu menegakkan, melihat, memperbaiki jalan agama mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menerangkan, fitnatan lilladzina fi qulubihim marad. Akan terus menjadi fitnah. Akan terus menjadi pangkal kegagalan, di mana bukan persoalan mayulki syaitan. Ilat yang dipermasalahkan di sini bukan karena syaitan, tapi ilat yang diterangkan oleh Allah di sini adalah karena qulubul marad, hati yang sakit. Persoalan yang dijadikan alasan, dijadikan fitnah di sini bukan Allah menjelaskan karena syaitan itu hebat, bukan. Karena syaitan itu kuat. Bahkan Allah Azza wa Jalla menerangkan di dalam ayat yang lain, sesungguhnya makar syaitan itu adalah lemah. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah dhaif. Kenapa? Banyak manusia gagal. Yang hakikatnya gagal ini adalah jaza, balasan dari Allah. Allah tidak menolong, tidak membela dia. Karena di sana ada sebab jaza, ada sebab balasan.
Kenapa Allah Rabbul Alamin tidak membela dia, tidak menolong dia? Yaitu li'anna fi qalbihi marad. Karena di dalam hati mereka terdapat penyakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal qasiyati qulubuhum. Dan lebih parah kembali, apa saja yang dibawakan oleh syaitan akan terus menjadi fitnah lil qasiyati qulubuhum. Orang-orang yang hatinya tidak sembuh dari penyakit dan bertambah hari bertambah menjadi-jadi. Al qasiyatu qulubuhum, orang yang akhirnya hatinya menjadi keras. Dua manusia yang hatinya terkena keadaan seperti ini, itulah manusia yang akan gagal. Itulah manusia yang akan menjadi atba'u syaitan dan gagal menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah meraih hasanah fid dunya thumma hasanah fil akhirah. Kemudian Allah Rabbul Alamin menjelaskan kembali di dalam ayat lebih lanjut, liya'lamal ladzina utul ilma annahul haq min rabbika fayu'minu bihi fayuhbitu lahu qulubuhum. Kemudian apa yang dibawakan oleh syaitan untuk Allah Azza wa Jalla menjelaskan di mana orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah ilmu. Bagi orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah nikmat, di hati-hati mereka mendapatkan nikmatul ilm. Maka apa yang dibawakan oleh syaitan? Menambahkan keyakinan mereka, menambahkan ilmu bagi mereka. Annahul haq, bahwa sesungguhnya yang disampaikan oleh syaitan, sesungguhnya fitnah yang didatangkan oleh syaitan, menambahkan kekuatan hati mereka untuk memahami kebenaran. Untuk memahami keyakinan mereka tentang apa yang Allah beritakan, tentang apa yang Allah ajarkan, tentang apa yang Allah peringatkan, dan yang dibawakan oleh syaitan, fayu'minu bihi, menambahkan keimanan dia tentang kebenaran. Fatuhbitalahu qulubuhum, kemudian hati-hati mereka bertambah tunduk kepada Allah. Hati-hati mereka bertambah kuat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ini yang kedua. Orang-orang yang mereka ditolong oleh Allah mendapatkan kemenangan, nikmat din, nikmat agama. Ketika mereka telah meraih hati yang dijaga oleh Allah Rabbul Alamin dari fitnah syaitan. Bahkan setiap kali fitnah syaitan datang kepada dia, menambahkan kekuatan iman, menambahkan kekuatan taat kepada Allah, menambahkan kekuatan keyakinan mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, dari sinilah kita memahami persoalan yang sangat mendasar. Kita bukan memahami bagaimana setan itu menjadi kuat, bagaimana setan itu menjadi lemah. Hanya sekedar kita melihat kapan setan kuat, kapan setan lemah, dan itu terpisah dari diri kita. Faedah yang dimaksudkan di dalam ayat ini, setan itu kuat, setan itu lemah, adalah berangkat dari kita semua. Berangkat dari diri kita semua. Kapan setan itu kuat? Manakala di dalam hati-hati kita adalah hati yang marid, hati yang sakit. Manakala hati-hati kita naudzubillah min dalik, hati yang mati, hati yang qasi, hati yang keras. Kapan setan itu tidak memadaratkan kita, bahkan fitnah mereka menambahkan kekuatan iman kita, ketika hati-hati kita adalah hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang punya kehidupan yang thayyib. Hal yang demikian juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Allah Rabbul Alamin berfirman menjelaskan tentang makna ini. Awaman kana maitan
fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang mereka ini tadinya adalah orang yang mati? Allah menyebut orang yang mati. Apa man kana maitan fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami jadikan bagi dia nur, cahaya. Yamsi bihi fin nas, yang dia selalu bisa berjalan di tengah-tengah manusia, menjadi orang hidup, menjadi orang yang punya nur, menjadi orang yang punya ruh. Apakah orang yang seperti ini, kata Allah Rabbul Alamin, sama seperti orang yang mereka hidupnya di dalam dulumat, di dalam kegelapan. Laisa bi kharijin minha, dan di mana dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Kaum muslimin, ayat ini juga memperjelas kembali hakikat orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, meraih jalan agama yang diridhai oleh Allah, meraih jalan agama yang bisa meraihkan mereka jannatud dunia summa jannatul akhirah, itu surga di dunia kemudian surga di akhirat, adalah orang yang mereka mendapatkan nikmat, hati-hati mereka ditolong oleh Allah memiliki hati yang sahih, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla memiliki hati yang salim. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan di dalam persoalan masalah mardul qalbi, penyakit yang dimaksudkan di dalam makna ayat selalu menjadi sumber persoalan kerusakan manusia. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan hakikat penyakit hati. Mardul qalbi naw'ani, naw'un la yata'allamu bihi sahibuhu fil hal, wa huwa an-naw'ul mutaqaddim kamardil jahli wa mardis syubhati wa syukuki wa mardis syahawati, wa hadzal naw'u huwa aqdamun naw'aini alamman. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam masalah penyakit hati. Penyakit hati itu ada dua macam. Satu macam yang pertama adalah penyakit hati yang pemilik orang yang hatinya sakit ini la yata'allamu bihi fil hal. Dia tidak pernah merasakan, dia tidak bisa merasakan penyakit ini pada keadaan hatinya terkena penyakit. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini kondisi penyakit hati yang pertama, di mana orang yang sakit dia tidak merasakan. Dalam bahasa yang lain, ulama kita seperti beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi menerangkan, ini yang disebut dengan mardul qalbi khafiyah. Penyakit hati adalah penyakit yang khafi, penyakit yang tersamar, yang tidak dirasakan oleh orang yang sakit di saat penyakit itu bersarang di dalam hati mereka. Faedah ini memberikan makna yang sangat dalam kepada kita, karena ini adalah menyangkut sikap kebanyakan manusia. Pada umumnya manusia lebih berkepentingan kepada hal-hal yang langsung dia rasakan, sehingga mereka segera memahaminya, segera berbuat, segera mengobatinya. Sebagaimana apa yang dirasakan oleh manusia. Kalau kita memahami penyakit hati adalah khafi, penyakit yang tersamar, penyakit la yata'allamu fil hal, penyakit yang tidak dirasakan oleh pemiliknya di saat penyakit itu ada.
Kira-kira bagaimana pemiliknya? Sibuk nggak dengan penyakit ini? Tidak sibuk. Lalai atau sadar? Lalai. Beda dengan penyakit yang dirasakan oleh pemiliknya. Gigi sakit, sebentar saja sudah dia membuat gerakan besar. Pekerjaan libur, semua orang di rumah dimarahi. Cari dokter bingung. Cari dokter sini, keliru lagi, ke sini keliru lagi karena gigi sakit. Ini penyakit yang dirasakan oleh manusia. Beda dengan penyakit yang tidak dirasakan oleh manusia. Persoalan yang sangat mendasar dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Penyakit ini adalah jenis penyakit yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat tadi. Apa tadi? Di dalam ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Hajj, pemiliknya bagaimana? Pemiliknya, enggak, di dalam surat Al-Hajj tadi. Pemiliknya bagaimana? Pemiliknya menjadi sarangnya syaitan. Fa'atba'ahu syaitan. Pemiliknya menjadi orang yang akan gagal membawa kemenangan hidup. Karena dia akan menemani syaitan di dalam kehancuran hidup mereka. Ini orang yang punya sakit hati yang dimaksudkan di dalam ayat tadi. Sebagaimana beliau Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, kamardil jahli. Seperti penyakit hati bodoh. Jahil dengan ilmu yang sebenarnya dibutuhkan oleh hati. Wa mardus syubhat wa syukuk. Seperti penyakit subhat, di mana hati gagal tidak bisa memahami al-haq wal batil. Iltibas bainal haq wal batil. Ya'riful munkar ma'ruf wa ya'riful ma'ruf munkar. Ketika hati mengalami keadaan subhat, tidak memahami mana kebaikan hidup, mana kemungkaran hidup. Kebaikan hidup dipahami kemungkaran hidup dipahami kebaikan hidup. Ini adalah mardul qalbi. Coba kalau orang ini bodoh dengan iman, apakah dia langsung hatinya terasa sakit? Enggak kan? Makanya banyak orang membiarkan hatinya begitu. Kalau orang tidak paham mana yang hak, mana yang batil, mana yang mungkar, mana yang maslahah, apakah hatinya langsung terasa sakit? Enggak. Makanya banyak manusia membiarkan diri terkena subhat. Sehingga banyak manusia mengatakan, tahu baik, tidak tahu baik juga sama aja. Ya kan begitu? Tahu agama, tidak tahu agama juga sama saja. Kita tidak tahu agama juga makan kenyang. Dan seterusnya. Sehingga banyak manusia bahkan mengambil sikap menolak. Ketika ada dokter datang kepada dia, menasihati dia, kamu itu lagi sakit. Mau dia dibilangin gitu? Enggak mau. Kemudian kalau ada dokter datang kepada dia, kamu masuk aja ke rumah sakit. Saya opnam. Enggak mau dia, saya sehat. Sikap ini adalah sikap yang menjadikan jelas semua pintu-pintu kehancuran. Dia tidak merasakan. Penderitaan ini tidak dirasakan. Wa mardus syahwat. Demikian juga penyakit syahwat. Penyakit yatamatta bisyahwat. Bersenang-senang dengan kehidupan. Menikmati apa yang menjadi keinginan syahwat. Coba lihat manusia. Ketika mereka terfitnah dengan syahwatul butun, syahwat perut, habis merasakan makan enak 1 piring, kemudian merasakan lagi enak 2 piring, atau langsung hatinya merasakan sakit? Enggak ada. Ini adalah penyakit hati jenis yang pertama. Penyakit ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, a'damun naw'ih alaman.
Sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang paling banyak membawa kerusakan yang besar. Sebenarnya penyakit ini adalah paling besarnya derita yang dialami oleh pemiliknya. Sebenarnya hakikatnya secara asal, yang namanya sakit itu menyakitkan pemiliknya. Tetapi kenapa sakit mardul qalbi yang seperti ini pemiliknya tidak terasa sakit? Diterangkan Ibnul Qayyim alasan yang pertama, lifasadil qalbi. Karena rusaknya hati sehingga dia tidak merasakan sakit. Ya. Karena rusaknya hati sehingga dia tidak merasakan sakit. Ini yang pertama. Penyakit itu kalau sudah mendominasi akan menjadi kekebalan. Sehingga pemiliknya menjadi tidak terasa. Dan penyakit ini ketika menguasai hati akan menjadi hati tidak terasa dengan penyakitnya. Sebagaimana dalam teori ilmu kedokteran, sakit itu kalau sudah terus bertubi-tubi menjadi biasa bagi dia, lama-lama kebal. Lama-lama dia tidak terasa. Contoh saja, orang yang mereka sudah sering minum minuman keras, tubuh mereka mungkin disayat, diapakan, lebih banyak tidak terasa. Beda dengan orang yang tidak pernah, jasadnya itu rusak. Sakit sedikit, terasa enggak? Terasa. Karena orang itu jasadnya sudah rusak, saraf-sarafnya sudah terganggu dengan minuman keras, dengan ganja dan sebagainya, dioperasi itu tidak terasa. Tidak usah pakai ganja, di dalam tubuhnya sudah ada ganja. Tidak perlu lagi dibius, dia sudah tidak terasa. Ini yang menyebabkan. Yang kedua yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kenapa penyakit ini tidak terasa di dalam hati mereka? Karena al-jahl, kemudian karena as-syahawat, di sana ada sakrah. Di sana ada hal yang memabukkan. Racun daripada kebodohan itu ada hal yang memabukkan. Racun daripada syahwat itu ada hal yang memabukkan. Kita tahu, lihat orang yang bodoh itu ada racun yang memabukkan, sehingga orang kalau mabuk terasa sakitnya. Enggak. Syahwat itu ada racun yang memabukkan, yang sesuai dengan tabiat manusia, yang sesuai dengan tabiat jasad. Tabiat jasad, bagaimana tabiat jasad? Ingin senang-senang atau ingin susah? Ingin senang-senang. Dan kebodohan ini di sana dihiasi dengan senang-senang. Tidak dihiasi dengan, bahkan dihiasi dengan, kalau orang pintar itu dihiasi dengan pemahaman-pemahaman yang susah. Harus belajar, harus menuntut ilmu, harus menghabiskan tenaga. Wah, ini susah ini kita. Beda dengan bodoh. Bodoh itu enak ternyata. Gak perlu capek-capek, gak perlu nuntut ilmu, gak perlu datang ke orang alim, gak perlu dimarahi. Hadza huwa sakrah. Inilah yang memabukkan manusia, sehingga dia membiarkan diri lebih baik bodoh. Bagi orang-orang yang mereka tidak terkena sakrah, tidak terkena hal yang memabukkan seperti ini, sakit. Terasa. Orang yang mereka faham tentang nikmatnya ilmu, dia bodoh sedikit, itu hatinya sakit. Beda dengan orang yang mereka tidak mengerti. Perbedaan ini yang menjadikan mereka manusia terkena penyakit ini, dan dia membiarkan dirinya. Demikian juga syahwat. Demikian syahwat, di sana banyak terjadi keadaan-keadaan yang memabukkan, yang menjadikan bius bagi manusia untuk dia tidak merasakan sakit itu. Karena syahwat. Coba makan banyak, makan enak dan banyak,
Di sana ada yang memabukkan. Bagi orang yang tidak terkena bius, dia nggak mau. Karena sakit. Baru makan 2 piring saja sudah menggeh-menggeh. Tahu menggeh-menggeh? Dia nafas sudah susah. Sesak dia bernafas. Tapi orang yang terkena racun yang memabukkan dalam pikirannya, wah ini lezat, ini lezat, ini lezat. Ini menguasai di sini. Biar 3 piring, biar 4 piring, biar 5 piring. Sampai dia sudah pingsan, gak bisa bangun. Dia pun masih merasakan enak. Itu karena mabuk. Padahal dia sudah gak bisa apa-apa. Padahal dia sudah pingsan dengan 10 piring. Dia masih ditanya, gimana kamu? Enak. Masih jawab enak. Ini yang menjadikan penyakit hati, di mana orang yang memiliki lebih banyak membiarkan. Sekalipun dia hancur. Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan hal ini, beliau menerangkan, wa huwa mutawarin anhu bistighali diddihi, wa hadha akhtarul mardaini wa as'abuhuma. Dan penyakit ini adalah penyakit yang paling membawa bahaya bagi pemiliknya, dan penyakit yang paling susah untuk diperbaiki, untuk diobati. Kenapa? Kemarin kita sudah jelaskan sisi kondisi yang sekarang ini lebih banyak menimpa manusia adalah penyakit yang ada pada hati manusia. Kondisi yang sangat berat. Kenapa? Ilajuhu ilar rasul wa adba'ihi. Karena cara mengobati penyakit ini harus datang kepada para rasul. Dan datang bertemu dengan para pengikut rasul, yaitu para ulama yang mewarisi. Hum atibba'u hadhil mardi. Mereka inilah dokternya yang mengobati penyakit ini. Datang kepada Rasul, banyak orang senang atau banyak orang susah? Susah, berat ngikuti Rasul. Datang kepada para ulama, banyak orang senang atau banyak orang susah? Susah. Kalau ulamanya ngasih uang, ya senang. Tapi ketika datang kepada ulama, kamu ini banyak dosa, udah sakit lagi. Kamu ini banyak salah, kamu harus begini, kamu harus ini, kamu harus begini. Susah semua, tabrakan semua dengan dia. Sampai di dalam sebuah syair diterangkan, ma ahsana atharul ulama 'alan nas. Alangkah bagusnya apa yang disampaikan, yang diberikan ulama kepada manusia. Wa ma asaa atharun nas alaihim. Alangkah jeleknya apa yang dilakukan manusia kepada para ulama. Coba lihat, dokter yang mengobati penyakit jasad, banyak nggak dicaci manusia, dicaci maki manusia? Banyak. Pengobati penyakit jasad jarang. Paling orang sakit yang hatinya ikut sakit, baru dia marah-marah. Ya, sakit jantungnya misalnya, atau sakit paru-parunya dirawat di rumah sakit, hatinya juga sakit. Nah, biasanya ngamuk sama dokternya. Tapi kalau hatinya sehat, nggak ada dia maki-maki dokternya. Ya, biar dia apa-apain, biar disuntik, biar dioperasi, serahkan semua dirinya. Coba kalau orang datang kepada ulama, dioperasi oleh ulama, gimana kira-kira? Sekarang kalau misalnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jadwal kita ngaji sekarang sampai duhur, gimana? Pasti kelihatan tersenyum, tapi di sini gimana? Ini contoh aja yang sederhana, ya kan? Contoh aja yang sederhana. Ini masalah tidak gampang. Maka penyakit ini adalah penyakit yang paling adhar, paling membawa bahaya, membawa kerusakan bagi manusia. Bagaimana hakikat dari penyakit yang sebenarnya seperti yang diterangkan Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya inilah jenis penyakit hati yang menunjukkan pemiliknya adalah berada di dalam kerusakan. Di dalam penjelasan yang lain, beliau Ibnul Qayyim menerangkan secara umum ciri-ciri hakikat penyakit hati. Dan bagaimana sebenarnya penyakit hati yang sebenarnya di dalam masalah ini
yang tadi diterangkan secara global, yaitu penyakit al-jahl, penyakit bodoh, penyakit syak, penyakit ragu, penyakit syahwat. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim menerangkan hakikat daripada penyakit kepada kaidah yang asal. Karena kita untuk bisa memahami penyakit harus memahami sehat. Gimana definisi sehat? Gimana? Ada dokter, ada yang sekolah kesehatan. Apa definisi sehat? Hah? Apa definisi sehat? Tadi sudah dijawab oleh Bapak. Normal, betul itu definisi sehat. Ya. Apa yang diciptakan oleh Allah normal. Mata kemudian dipakai tidur terus 24 jam. Normal enggak ini? Berarti mata itu sakit apa sehat? Sakit. Ya kan begitu? Kaki dipakai nendangi tetangganya. Gimana? Sakit apa sehat? Sakit. Jadi kadang-kadang Pak dokter itu nilai penyakit jasa juga kurang luas. Sesuatu yang di dalam anggota tubuh manusia keluar dari tugas asli berarti sakit. Tugas aslinya apa? Tangan misalnya bisa digerakkan begini, ini baru digerakkan begini, mundur lagi, ini berarti sakit. Itu definisi sakit. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim menerangkan demikian juga penyakit hati. Sama. Allah menciptakan tubuh kita semua dipersiapkan dengan tugas-tugasnya semua. Tidak ada tubuh manusia, zahir dan batin mereka tidak diciptakan oleh Allah, tidak ada tugas-tugas mereka. Tidak ada, sekecil apapun tubuh kita. Khususnya tubuh batin. Khususnya kehidupan yang ada di dalam hati manusia. Dan kita tidak sedang mempersoalkan hati di sini adalah jantung atau liver, bukan begitu. Kita mempersoalkan di sini adalah hati adalah kehidupan batin yang ada di dalam dada manusia. Di mana penjelasan yang paling kuat, paling rajih, hakikat kehidupan batin ini ada di dalam jantung dan itu rahasia. Yang dokter satu pun tidak pernah tahu di mana kehidupan hati di dalam jantung, enggak pernah tahu. Enggak pernah tahu. Bahkan sebagian ulama menerangkan di situ juga nyawa manusia diletakkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan itu rahasia Allah Rabbul Alamin. Dan kita kembali kepada persoalan penyakit hati. Sekarang apa Allah Azza wa Jalla jadikan hati itu normal? Hati itu sehat. Dan dinilai tidaklah hati yang sakit. Apa tugas hati diciptakan oleh Allah? Secara logika aja. Coba, secara logika semua orang awam bisa mengerti. Dirasakan oleh setiap manusia. Hati itu apa? Hati itu kan pemimpin anggota tubuh. Yang merasakan semua kehidupan di dalam tubuh. Orang merasakan, orang menjalankan ini karena ada perintah di dalam hati. Hati ingin ini, kemudian dia melakukan. Ini kita bicara aja secara umum. Kemudian hati adalah punya kehidupan khusus untuk membawa tubuh manusia. Yang hakikatnya secara asal yang dicari hati adalah baik. Karena itu dia memerintahkan tubuh untuk cari yang baik. Kalau tubuh disuruh oleh hati cari makan, secara asal baik enggak? Baik. Tapi ketika kemudian dia enak makan terus tidak pernah aturan makan enak, menderita enggak akhirnya? Menderita. Berarti hati tadi memahami kebaikan hidup adalah makan, salah apa betul? Coba lihat. Hati memahami, oh hidup yang baik itu makannya enggak kurang, kalau perlu banyak, kalau perlu enak. Tubuhnya disuruh cari makan, suruh menikmati makanan. Kemudian karena enak tubuhnya lama-lama
tubuh ini ngomongin hati, kita terusin ya. Enak sekali, banyak sekali, lama-lama sakit. Perintah hati memahami kebaikan hidup makan berarti baik atau buruk? Buruk. Gagal berarti hati memahami kebaikannya. Dan seterusnya seperti ini. Maka di sini sebenarnya secara asal fitrah daripada hati adalah untuk memahami kebaikan yang murni. Makanya lihat perintah hati itu berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Dari dulu hati ngajarin tubuh untuk hobi memancing misalnya. Setelah dia capek, pernah kecemplung laut, maka dia pindah. Oh, ternyata memancing itu tidak bahagia. Maka akhirnya dia hobi balapan motor. Oh, kayaknya balapan motor enak. Perintah lagi kepada tubuh untuk cari kehidupan balapan motor. Begitu dia jalani balapan motor, wah ternyata sengsara, ternyata banyak masalah. Gagal lagi hati, bingung, cari. Berarti hati sebenarnya cari apa? Cari apa? Cari apa? Ini aja gagal. Ini gagal lagi, bingung lagi, pindah lagi. Gagal lagi, pindah lagi, bingung lagi. Terus, sebenarnya apa yang dicari hati? Ketenangan. Banyak hati bilang, oh, kalau kita sudah menikah, tenang kita. Ya kan, Pak? Kalau udah punya istri, oh tenang. Habis punya istri, oh mendingan saya nggak punya istri seperti itu. Gimana teman? Cari apa? Cari formula. Apa itu formula? Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hati itu cari al-kamal. Apa? Al-kamal. Kesempurnaan. Dia makanya nggak pernah puas. Dengan demikian, hati yang sehat adalah hati yang telah meraih apa? Al-kamal. Siapa pemilik kamal? Istri sempurna, suami sempurna, anak sempurna, jabatan sempurna, harta sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua makhluk ada yang sempurna. Illa Rabb, kecuali Rabb pencipta hidup. Al-ilahul haq. Karena itulah sumber daripada hati yang sakit kalau dia gagal ini. Kalau dia gagal, hati itu punya kehidupan dengan Allah Rabbul Alamin. Itulah malapetaka hati. Itulah yang disebut tadi bersarang di dalam hati syak, raib, jahal, syahwat. Kalau hati itu mereka gagal di dalam mengenal Allah Rabbul Alamin. Hal yang demikian ini diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Mardul qalbi ay yata'addar alaihi ma khuliqa lahu. Maka hati yang sakit yang sebagaimana diterangkan tadi adalah hati yang berhalangan, hati yang gagal di dalam meraih apa yang dia diciptakan oleh Allah di dalam hidup ini. Dia diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita semua diciptakan oleh Allah untuk apa, Bapak Ibu? Untuk beribadah, untuk marifat kepada Allah. Untuk punya kehidupan dengan Allah Rabbul Alamin. Gagalnya manusia dari sini, disitulah dia orang yang hatinya sakit. Makanya dia berpindah dari satu penyakit kepada penyakit, kepada penyakit, kepada penyakit, kepada penyakit. Berpindah dari penyakit makhluk ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini. Ini kegagalan hati. Dari hati mencintai makhluk, berpindah satu, kemudian meninggalkan cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Ini hakikat mardul qalbi. Karena inilah orang yang mereka telah ditolong oleh Allah. Hati-hati mereka tidak terkena mardul qalbi seperti ini. Semua keadaan-keadaan yang menjadikan fitnah bagi dia tidak berdampak apa-apa. Contohnya lihat Yusuf alaihissalam. Ketika Allah Azza wa Jalla menolong Yusuf dari satu fitnah kepada fitnah yang lain, puncaknya adalah pada fitnah yang besar ketika Yusuf alaihissalam sendirian
dengan seorang wanitanya Al-Aziz. Allah menolong Yusuf alaihissalam. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf adalah orang yang hatinya ikhlas. Hatinya punya kehidupan utuh, murni, bersih, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Hati yang sahih, bukan hati yang marid, bukan hati yang berpenyakit. Dan ini yang dimaknai oleh para ulama kita, lam tajrahil ma'asi imanahu. Segala macam bentuk dosa, segala macam bentuk fitnah yang didatangkan oleh syaitan tidak pernah melukai iman yang ada di dalam hati mereka. Ini hakikat hati yang sehat. Dari sini kita memaknai makna yang paling besar, hati yang marid, hati yang berpenyakit. Bahkan beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, falau arafal abdu kulla syai'in wa lam ya'rif rabbahu faka'annahu lam ya'rif syai'an walau nala kulla khaddin min khududid dunya wa laddatiha wa syahwatiha wa lam yadfar bi mahabbatillah wa syauqi ilaihi wal unsi bihi faka'annahu lam yadfar biladdatin wala na'imin wala qurrati ainin bal idza kana al-qalbu khaliyan min dalik adat dalikal khudud wal ladadu adaban lahu wala bud. Beliau Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut, sekalipun seorang hamba dia tahu apa saja di hatinya. Tahu istrinya, tahu suaminya, tahu anaknya, tahu hartanya, tahu kekayaannya, tahu jabatannya, tahu rincian-rinciannya kayak apapun. Kemudian menggambarkan di hati, wah ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini baik, ini baik, ini baik. Walaupun hamba hatinya tahu apa saja. Tahu segala apa yang dia tahu dari urusan makhluk. Sekalipun pengetahuan ini adalah pengetahuan yang paling tinggi kayak apapun. Akan tetapi ketika dia lam ya'rif rabbah, kalau dia tidak mengenal Rabbnya, kalau dia tidak tahu sesembahannya, kalau dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla dengan mengenal yang hak sebagaimana Allah yang Allah ajarkan, maka nilai dia adalah seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Bahkan dia merasakan lebih baik saya tidak tahu mereka. Ini apa yang ada pada makhluk. Dia tahu apa saja dari makhluk. Ketika dia tidak tahu Allahu Rabbul Alamin, semua jadi bencana. Coba lihat. Kita tahu nggak istri kita? Hah? Tahu. Dari atas sampai bawah, dari apa tahu? Kita tahu, seorang istri tahu nggak suaminya? Tahu. Bahkan dulu waktu mau menikah, wah ini cocok, ini bagus, ini cocok dengan idola saya, dan seterusnya. Tapi lama-lama setelah nikah, gimana dia? Banyak orang sering mengatakan, seandainya dari dulu saya tidak kenal kamu lebih baik. Bukan begitu? Bukan begitu kan? Sampai mereka menyesali, bukan pertemuan yang kita sesali. Apa? Bukan perpisahan yang kita sesali. Tapi yang kita sesali, pertemuan. Coba lihat. Mereka sampai mengatakan begitu. Padahal mereka hidup gak sama istrinya? Hidup. Secara dohir, suami istri merasakan gak syahwat dengan istrinya? Merasakan. Tapi kenapa dia seperti itu? Karena lam ya'rif rabbah. Karena dia tidak mengenal Allah Rabbul Alamin. Sampai orang Jawa mengatakan, kadang-kadang kalau kita mau nikah dibilangi, gak usah kamu nikah. Loh kenapa? Kata orang Jawa, enake sak klenteng, kangelane ketiga rendeng. Ini kata orang Jawa. Apa maksudnya juga? Ngapain tuh nikah? Kenikmatannya cuma sak klenteng. Tahu sak klenteng?
Kelenteng itu biji randu. Itu kecil seperti itu. Enaknya cuma segitu aja. Susahnya kita sepanjang masa. Tidak mengenal musim kemarau, tidak mengenal musim penghujan. Susah terus kita dibikin susah sama dia. Kenapa? Lam ya'rif rabbahu. Karena dia tidak mengenal Allah Rabbul Alamin. Coba kalau dia mengenal Allah Rabbul Alamin, dapat enak satu kelenteng, maka dia kenal Allah. Ya Allah, kenikmatan yang Kau berikan di dunia dengan istri saya, suami saya, cuma sak kelenteng. Tapi nanti Engkau ganti di akhirat lebih banyak. Lapang dia. Karena kenal Allah Rabbul Alamin. Ketika dia kangelan ketiga rendeng. Tahu kangelan ketiga rendeng? Susah payah sepanjang masa. Karena dia kenal Allah. Ya Allah, ini ibadah. Ya kan begitu. Saya susah dengan suami saya mentaati ibadah. Saya susah ngurus keluarga saya, belok terus. Disuruh lurus belok, disuruh lurus belok. Saya mau pukul, nanti lari, tidak saya pukul. Saya pukul, dia lari, saya cinta. Tidak saya pukul, saya menderita. Tapi karena itu ibadah. Dia tidak melihat itu sebagai penderitaan bagi dia. Dia melihat itu wilayah pahala dari Allah Rabbul Alamin. Susah enggak hatinya? Enggak. Ini tadi contoh yang sederhana. Dan semua kehidupan kita juga akan selalu seperti ini. Maka di sini letak segala bencana, segala sakit yang akan menimpa manusia adalah kembali kepada mardul qalbi. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah Azza wa Jalla, sebagaimana apa yang diterangkan oleh para ulama, tidaklah Allah memberikan kaidah pertama di dalam agama kecuali kaidah untuk memperbaiki hati kita ini. Kaidah untuk memperbaiki penyakit yang sangat mendasar di dalam hati manusia. Yaitu ayat yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Allah Azza wa Jalla memberikan pengajaran kepada kita untuk kembali kepada kaidah yang benar di dalam masalah ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Rabbul Alamin. Tidak ada ilah al-kamal, pemilik sifat sempurna yang hak kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat ilah ketika beliau Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan daripada makna ilah tentang sesembahan yang hak yang diterangkan oleh beliau rahimahullahu taala ketika menjelaskan al-ilah at-tafarrud bi kulli kamal, yaitu zat yang hanya tunggal memiliki sifat kesempurnaan. Coba lihat kalau kita sekarang mengenal istri atau mengenal suami. Dengan mengenal yang tidak tahu sifat-sifat kebaikannya. Hati kita lapang enggak? Kita kenal istri, tidak kenal sifat-sifat kebaikannya. Atau orang tidak kenal suaminya dari sifat-sifat kebaikannya. Hatinya sempit atau lapang? Sempit. Sekedar mengenal istri, sekedar mengenal suami. Seperti itu. Tanpa mengenal sifat-sifat kebaikan, dia tidak bahagia dengannya. Sama banyak yang terjadi pada kaum muslimin. Sekedar dia mengenal Allah, ya Allah pencipta, Allah Tuhan kita yang kita ibadahi, selesai. Tidak ada kebahagiaan di dalam hati dia dengan Allah Rabbul Alamin. Tidak ada kelapangan yang dia raih dia dengan Allah Rabbul Alamin. Karena itu ketika beliau, para ulama kita menjelaskan Allah sebagai ilah al-haq. Kenapa Allah itu adalah al-ilahul haq? Karena tafarrud bi kulli kamal. Karena hanya dia yang memiliki sifat sempurna. Dan Allah Azza wa Jalla takallama bi nafsihi an sifati kamalihi.
Lihat rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Allah telah berbicara banyak, bahkan agama ini yang paling banyak menjelaskan tentang siapa? Tentang dirinya sendiri, yaitu siapa? Allahu Rabbul Alamin. Allah sangat banyak sekali berbicara tentang dirinya sendiri, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya kepada hambanya. Agar hamba tidak bodoh kepada Allah. Agar hamba mengenal kamal, tahu kesempurnaan yang dia cari. Makanya Allah mengingatkan, fa'lam. Kalian yang pertama kali diwajibkan oleh Allah punya ilmu tentang siapa? Tentang Allah Rabbul Alamin. Allah al-ilahul haq, yang memiliki sifat kamal. Makanya ilmu yang paling wajib, yang dari awal kita diajar oleh Allah untuk mengenal, adalah untuk mengenal zat Allah. Lihat Ummul Kitab Suratul Fatihah. Induknya kitab Allah Azza wa Jalla yaitu apa? Suratul Fatihah. Awal ayat berbicara tentang siapa? Tentang Allah. Setelah Allah, Rabb. Setelah Rabb, Ar-Rahman. Setelah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setelah Ar-Rahim, Al-Malik. Ulama kita menjelaskan pengenalan ini menunjukkan urutan kita di dalam mengenal Allah dan mengenal sifat-sifatnya dan akhirnya meraihkan buah kehidupan yang ada di dalam hati manusia. Allah menerangkan tentang namanya yang paling agung, yang pertama adalah Allah. Kemudian kenapa Allah al-ilahul haq? Karena Allah adalah Ar-Rabb. Kenapa Allah adalah sesembahan yang dicari, yang dituju oleh manusia, yang semua urusannya ditujukan kepadanya? Karena Allah adalah Rabb, sang pencipta. Dan yang bukan pencipta, bukan sebagai apa? Ilah, bukan sebagai sesembahan. Kemudian Allah terangkan sifat kamalnya. Apa yang pertama? Ar-Rahman. Kemudian yang kedua, Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim. Dan nama ini adalah dari sifat rahmat Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan pada dirinya sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat selalu berbuat ihsan kepada hambanya. Kemudian Allah sebutkan dengan dua namanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat rahmat yang ada pada zatnya. Ar-Rahim adalah sifat rahmat yang selalu ada pada makhluknya. Rahmatnya Allah tidak pernah habis pada dirinya. Rahmatnya Allah tidak pernah berhenti kepada makhluknya. Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat Allah yang tetap pada Allah dan tidak dimiliki yang lain. Dan rahmat Allah Azza wa Jalla tidak pernah habis. Kemudian Ar-Rahim adalah rahmatnya Allah terus-menerus meliputi hambanya. Selalu Allah memberikan kebaikan kepada hambanya. Sampai diterangkan dalam riwayat, di antara rahmat Allah kepada hambanya, binatang buas bisa berbuat baik kepada anaknya. Kalau seorang hamba mengenal sifat Allah seperti ini, apa yang terjadi pada hati manusia? Hah? Apa Pak? Coba sekarang saya tanya. Bapak Ibu punya istri, punya suami. Awal mula tahu ditanya, ya kan? Sifatmu yang baik apa? Suaminya ditanya, wah ya ini saya cocok ini, lapang. Begitu jadi istrinya dibuktikan, ya kan? Jadi suaminya dibuktikan, ternyata betul dia. Ternyata tidak seperti yang dia omongkan, malah lebih. Kira-kira apa yang ada di hati setelah itu? Sayang, ya kan? Tambah cinta. Sama. Allah memberitakan tentang namanya, tentang sifatnya. Yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, untuk melahirkan ibadah apa? Mahabbah. Cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Asyaddu hubban. Dan inilah hati yang syifa, hati yang sembuh. Asyaddu hubban lillah. Sangat cintanya kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga semua kebaikan-kebaikan yang Allah sampaikan, semua dia cintai. Dia cinta Allah, dia cinta perintahnya, dia cinta larangannya. Semua dia, jadilah dia orang yang thayyib, orang yang baik.
Kemudian setelah nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim apa? Al-Malik. Dan Allah bahkan menerangkan bukan cuma Malik, Maliki Yaumiddin. Kalau kita cuma sekedar mendengar Malik di dunia, sebagaimana kita rasakan Allah adalah Raja, tabiat kita di dunia memahami Raja hanya Allah saja atau ada yang lain? Secara umum ada yang lain? Ada penguasa-penguasa yang lain toh? Siapa? Makhluk. Ada presiden, ada raja, dan kadang-kadang kita lebih banyak tersentuh pada kekuasaan Allah atau kekuasaan makhluk. Makhluk, ya kan? Karena kuatnya kita memahami kekuasaan makhluk, lemahnya kita memahami kekuasaan siapa? Allah. Makanya walaupun ya Allah Maha berkuasa, tapi gimana nanti besok kalau aku nggak bisa makan? Gimana caranya? Katanya Allah berkuasa. Kok saya nggak bisa makan? Berarti kamu lebih terpengaruh dengan kekuasaan makhluk. Kenapa? Makanya Allah mengingatkan di sini bukan cuma Al-Malik, tapi apa? Maliki Yaumiddin. Kalau sudah berbicara Maliki Yaumiddin, ada nggak di akhirat raja? Nggak ada. Bahkan Allah mengatakan, Aina muluki dunia. Sekarang mana raja-raja di dunia? Semua hamba datang kepada Allah abda. Semua dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla telanjang, tidak beralas kaki, tidak bersunat. Seperti itu keadaan manusia. Apakah dia orang awam? Apakah dia dulu raja? Sekarang mana raja? Allah ketika mengingatkan seperti ini, apa yang terjadi pada hati kita? Apa yang terjadi? Kalau kita sekarang melihat kekuasaan raja begini, gak usahlah raja, dukun aja. Wah, dukun ini bisa begini, bisa begini, bisa begini. Itu baru kita kena halusinasi aja. Apa yang jadi pada hati kita? Takut. Ya kan? Padahal makhluk. Ketika Allah mengenalkan dirinya, sifat kamalnya, sifat sempurnanya dia, Allah Azza wa Jalla sebagai raja yang sesungguhnya, yang kekuasaan hanya ada pada miliknya. Apa yang ada di hati? Asyaddu khasyah. Sangat apa? Takut kepada Allah. Maka ini hakikat yang diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin dan masih banyak kembali. Bahkan surat yang diterangkan oleh Allah, a'dhamu ayatil Quran. Apa itu? Paling besarnya ayat Al-Quran. Apa? Ayatul Kursi. Apa isinya semua ayat kursi? Allah berbicara tentang dirinya. Allah Azza wa Jalla sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sepertiga ayat Al-Quran. Apa? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Apa isinya? Allah berbicara kembali tentang dirinya. Bahkan ulama kita ketika menjelaskan keutamaan yang ada di dalam ayat kursi, di dalam surat Al-Ikhlas, bukan terkait dengan sekedar lafaz dan hurufnya. Justru keutamaan yang ada adalah pada ilmu yang Allah beritakan di dalam surat ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Mana buktinya? Sekarang coba lihat. Banyak enggak kaum muslimin punya kehidupan dengan ayat kursi? Banyak enggak? Kepentingannya apa yang paling banyak? Mereka punya kesibukan dengan ayat kursi? Apa kepentingannya? Iya, dipajang itu kan ada tujuan. Apa tujuannya kira-kira? Hah? Kalau orang Jawa tujuannya ada. Apa? Tulak balak. Tahu tulak balak? Ngusir musuh, ngusir setan. Kan begitu. Pertanyaan, apakah setiap orang yang hari ini sibuk dengan ayat kursi tidak ditaati setan? Mesti? Banyak orang sibuk dengan ayat kursi didatangi setan tiap hari. Ya kan? Banyak. Bahkan ada orang kemasukan jin diruknya dengan kursi malah jinnya ketawa. Loh, sekarang kenapa? Kalau sekedar lafaz, sekedar huruf, langsung berdampak mestinya. Kenapa? Ternyata bukan sekedar itu. Ternyata yang diberikan oleh Allah kemuliaan ini adalah ilmu di dalamnya. Makanya orang ketika dapat hafal lafadznya, hafal daripada hurufnya, hatinya tidak ada ilmu tentang itu, tidak ada penjagaan dari Allah Rabbul Alamin. Enggak ada.
Ini diterangkan oleh para ulama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di zamannya, ada orang kemasukan setan, kemasukan jin, disampaikan kepada Imam Ahmad. Bilang sama dia, Ahmad bin Hanbal menyuruh dia pergi. Padahal dia tidak datang Imam Ahmad. Disampaikan Imam Ahmad bin Hanbal menyuruh dia pergi. Oh, kalau dia yang suruh saya pergi. Cuma begitu aja. Padahal orang ini juga bisa baca ayat kursi. Seperti Imam Ahmad juga baca ayat kursi. Gak ada bedanya bacaannya. Kenapa? Yang beda di sininya. Yang beda di dalam hatinya. Ma'rifatnya dia tentang isinya ayat tersebut. Kehidupan dia yang dipenuhi dengan Allah Azza wa Jalla, dengan ilmu yang ada di ayat tersebut. Ini sifat yang paling besar. Demikian juga surat Al-Ikhlas. Kita semuanya juga sering baca surat Al-Ikhlas. Tapi mana faedah yang paling besar yang kita raih? Hari ini kita menjadi orang-orang yang pernah keturunan ayat diberitahukan fulan karena membaca surat Al-Ikhlas, malaikat Jibril datang kemudian mengatakan Allah cinta pada fulan. Ada yang pernah kejadian begitu? Ada? Padahal kita tiap hari baca surat Al-Ikhlas. Di zaman sahabat ada kejadian. Seorang sahabat yang pergi musafir dengan diikuti para pengikutnya. Kemudian dia jadi imam, ditunjuk oleh Rasulullah jadi imam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setiap kali dia imam yang dibaca surat Al-Ikhlas. Setiap habis Al-Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad ila akhirih. Kira-kira kalau kita punya imam, setiap sholat sama kita yang dibaca seperti itu, hati kita bermasalah atau tidak, Pak? Hah? Bermasalah enggak? Apa masalahnya? Oh. Kalau cuma begitu saya bisa jadi imam. Makanya saya tadi tidak mau jadi imam. Nanti paling-paling yang saya baca pendek-pendek. Coba lihat, bermasalah kan? Sahabat ini yang ada di belakangnya sakit hati. Kayak gini imam kita. Rasulullah ini salah nunjuk. Masya Allah. Kemudian akhirnya karena itu imam yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, dia pun menahan diri sampai mereka pulang di Madinah. Begitu mereka pulang ke Madinah, mereka datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana? Engkau menunjuk imam seperti ini. Setiap kali ngimami kita yang dibaca kulhu. Setiap kali mengimani kita yang dibaca kulhu. Kemudian Rasul, saluhu, kamu tanya sama dia, kok tanya sama saya? Ya kan? Kamu tanya sama dia, kenapa dia selalu baca itu? Maka kemudian orang itu datang ke sana. Dia datang ke sana, kemudian dia tanya, kenapa Rasulullah menyuruh saya bertanya kepada engkau? Kenapa kamu setiap salat yang kamu baca ini, terus? Maka dia menjawab, ayat ini Allah memberitahukan tentang dirinya, tentang namanya Ahad, tentang namanya Samad, tentang sifat sempurnanya Allah. Dan saya mencintai ayat ini karena sifat-sifat yang Allah terangkan di dalam ayat ini. Makanya karena cintanya hati saya dengan ilmu yang ada di dalam ayat ini, saya sering ulang di dalam salat saya. Ini alasannya. Berarti ada kehidupan hatinya enggak? Ada. Ada muamalah hati dengan ayat ini. Tidak seperti kita-kita sambil ngambilkan makan anak kita, Qul huwallahu ahad, nang makanannya di mana? Lalai, hati kita enggak punya ilmu tentangnya dan sebagainya. Tidak makrifat tentang apa yang Allah ajarkan di dalamnya. Maka dia seperti itu saja jawabannya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah dan dia sampaikan, ya Rasul, ini jawaban dia. Maka kemudian Rasul bilang, sampaikan kepada dia, baru saja malaikat turun memberitahu Allah mencintai dia. Coba lihat Bapak. Ini gimana kita kembali mengembalikan hati kita untuk meraih hati yang syifa. Hati yang sembuh dari penyakit jahal, dari penyakit syahwat. Apabila hati kita kembali punya kehidupan makrifat kepada Allah Rabbul Alamin yang benar. Karena itu kita harus kembali memulai hati kita sebagaimana apa yang Allah ajarkan. Untuk memperbaiki hati kita dengan menguatkan, dengan meluruskan cara kita mengenal Allah.
dengan thalabul ilmi, dengan belajar bagaimana kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Rabbul Alamin sehingga hati-hati kita senantiasa punya kehidupan sibuk dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Al-Imam Sighwanah mengatakan, la yazaluna fi sada'id wa karab. Manusia itu terus-menerus hidupnya tersiksa. Terus-menerus hidupnya terkena musibah. Hati mereka sempit, hidup mereka selalu menderita. Di dunia. Wa fil barzah, di alam barzah. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Tidak pernah ada manusia bisa selamat dari penderitaan hidup dunia, alam barzah, dan akhirat. Siapa yang selamat? Kata Imam Sighwanah, man kana bainahu wa bainallah ma'rifah khassah. Siapa yang antara dia dan antara Allah punya pengenalan kepada Allah yang khusus, kafahullahu, Allah yang menjamin dia. Allah yang menjamin dia, Allah yang meluruskan dia. Dari sini kita harus mengembalikan cara kita meraih kemenangan hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Demikian maka karena itu para salaf, syiar agama mereka adalah membangun makrifat mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang dia memperbaiki hatinya, aslahallahu alaniyatahu, maka Allah akan memperbaiki semua kehidupan zahirnya yang ada pada dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai di sini mudzakarah kita pada subuh hari ini. Dan saya mohon maaf secara khusus di majelis ini dan secara umum kepada kaum muslimin dan ikhwah dan akhwat yang ada di Lombok, jika selama saya bertamu di Lombok untuk kita saling mudzakarah menasihati ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf, dan semoga pertemuan-pertemuan kita semuanya adalah tidak ada lain pertemuan yang menjadi wasilah untuk kita tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan kerugian di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan insyaallah sampai di sini kita akhiri majelis kita. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon maaf kepada para ikhwah semua, kepada akhwat, para bapak-bapak, ibu-ibu dan kaum muslimin semua jika saya banyak kekurangan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua ilmu yang nafi'. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu fiha. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.